Kita akan ke Jawa Barat untuk meninjau perkebunan teh di sana, dan kita akan melihat bagaimana proses pemetikan teh sampai dengan nanti kita ada factory tour ya, pabrik teh di sana. Kita akan melihat bagaimana proses dari petik sampai dengan dikeringkan. Tunggu terus, saksikan terus petualangan kami di Jawa Barat untuk teh ini edisi khusus. Salam sehat berkelimpahan. Oke, sugih bareng, happy bareng Nusantara Jaya. Selamat pagi sahabat Nusantara semuanya. Kita sudah sampai di perkebunan teh, tepatnya di Sarongge Valley, di kaki Gunung Pangrango. Seperti bisa dilihat di belakang itu sedang proses pemetikan teh oleh beberapa ibu-ibu. Dan nanti dari proses pemetikan ini kita akan lanjut ke factory tour. Kita akan melihat proses dari pemetikan ini, lalu pengeringannya seperti apa, tahapannya seperti apa, sampai nanti kita coba tehnya. Tetap di Mas Bos Niko, stay tune, kita akan lanjut ke lokasi yang berikutnya. Salam. Sahabat Nusantara, sekarang kita sudah berada di dalam pabrik pengolahan teh ya, pabrik Pasir Sarongge namanya. Setelah tadi kita saksikan bagaimana proses pemetikannya, sekarang kita akan melihat bagaimana pucuk-pucuk daun teh tadi diproses di dalam mesin-mesin yang ada di belakang saya. Bersama saya sudah ada Pak Endang, beliau merupakan penanggung jawab di lokasi ini. Nanti beliau bisa cerita tentang proses setelah pucuk daun teh tadi dikumpulkan di sini, lalu selanjutnya seperti apa. Langsung saja. Siap. Pak Endang, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bisa diceritakan nggak? Ini kebetulan kan teh-teh yang tadi dipetik sudah datang ya. Iya. Nah dari sini lalu nanti prosesnya seperti apa sih Pak sampai di karung itu? Di sini awal-awal pertama proses itu ada penerimaan bahan baku pucuk yang kayak ini. Seperti ini ya. Nah pucuk pertama datang dari kebun, ditimbang dulu, nah tadi setelah ditimbang pucuk dihamparkan, dikirap dengan tujuan supaya teh itu menjadi agak kering. Agak kering. Jadi airnya keluar. Itu berapa lama? Semalaman biasanya dari sana? Langsung? Semalaman langsung diolah aja. Kalau di sini kalau untuk teh hijau diolah langsung.
Kalau untuk teh hitam itu ada pelayuan istilahnya. Nah, nanti dari sini langsung masuk ke sini. Nanti bisa dipraktekkan secara langsung masuk ke mesin pelayuan. Udah berapa tahun Pak berkecimpung di dunia teh? 29 tahun di 29 tahun. Beliau ini sudah ahli dalam bidang teh, bahkan melihat teh, mencicipi rasanya pun sudah tahu teh ini berasal dari mana, jenisnya apa. Nah, mungkin bisa disampaikan ke sahabat Nusantara sekalian, Mbak, kenapa kita perlu minum teh dan sebenarnya bagaimana cara menikmati teh yang benar. Iya, siap. Terima kasih. Untuk menikmati teh yang benar, yang sebenarnya kita yang perlu tahu itu khasiat-khasiat dari teh itu sendiri. Pertama, kita yang sebagai orang pengolahan, kita mengetahui dari awal penerimaan sampai dengan pengolahan, apakah itu teh layak untuk diolah atau tidaknya. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam cara mencicipi teh itu ada aset tersendiri gitu ya. Kita sebagai tester di sini, kalau dari untuk mencicipi minimal itu yang untuk pelatihan sendiri, saya biasa mencicipi itu hampir 20 cup mangkok. 20 cup mangkok dengan takaran satu mangkok itu 5,6 gram. Iya. Setara dengan ada juga yang lebih kecil 2,6 gram itu untuk konsumsi sendiri. Sedangkan untuk konsumsi sendiri itu biasa kita menyeduh di 5 gram. 5 gram itu untuk mencapai 4 gelas teh ya. Untuk 5 gram. Dan khasiat dari teh itu sendiri banyak lah, terutama bagi kita yang penderita penyakit dalam gitu. Macam itu ada penyakit liver, ginjal gitu yang itu. Malah itu bagus. Kan yang menurunkan darah, kandungan darah itu bisa turun darah tinggi, terutama dari teh hijau ini. Ada juga teh yang lebih baik, lebih berkhasiat, itu ada teh putih. Cuman di sini nggak bikin gitu, yang bikin cuman teh hijau aja. Yang di sini. Nah, sekarang penerimaan bahan baku pucuk. Proses awal. Itu ditimbang berapa kilo, satu karung itu bisa berapa, Pak? Itu yang satu karung kadang-kadang 50 sampai ada yang 60 untuk satu kali penimbangan. 2 kilo, Mas. Itu dicatat apanya? Dicatat hasil timbangan. Ini kan nanti untuk pembayaran ini. Pembayaran mereka ya. Nah, nanti setelah dikira di sini udah pucuk udah kering kayak gini. Tidak dengan tujuan langsung masuk sini. Supaya layu dulu ya. Supaya layu di sini. Kadar airnya dikurangi. Ya, nanti ini masuk yang ini namanya mesin rotary burner. Rotary burner di sini dengan waktu 5 sampai 7 menit. Jadi prosesnya daun masuk di sini, lalu dia diangkat, lalu masuk ke ini nih. Rotary burner. Rotary burner. Ya. Ini panas sekali. Ini panasnya 90 sampai 120. 90 sampai 120 derajat. Dia berarti hanya diputar-putar di sini saja. Bisa kelihatan dari depan nanti. Ini sudah ada yang keluar. Apa daun teh yang segar setelah melalui proses ini sekarang dia sudah menjadi layu supaya nanti mudah dibentuk. Jadi seperti ini. Ini masih panas ya. Sudah mulai layu. Nah, nanti kedinginnya ini. Ini ada mesin box preborn untuk pendinginan jadi. Di mananya? Ini di sini. Nanti bisa dijalankan 15 sampai 20 menit. 20 sampai 15 menit. 15 sampai 20 menit. Teh hijau itu jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti kebanyakan bubuk. Ini kan maksudnya untuk menggulung aja gitu. Jadi fungsinya mesin penggilingan membuat daun menggulung. Terbentuk nanti. Ini habis ini ke sini atau ini sama saja? Ini sama, nanti masuk ke mesin pelayuan pengering. Nanti dari bubuk dari sini, dari pelayuan ini yang tadinya bubuk dari sini 80% kan kadar airnya. Nah, sampai sini ini maksimal di 45 sampai 60% kadar airnya. Nanti masuk lagi ke sini, langsung masuk ke mesin ECP. Itu mesin pemanas pengeringan awal. Nah, di sini terbentuknya rasa di sini. Rasa terbentuk di sini. Alasannya kenapa? Alasannya kan cairannya keluar. Cairannya keluar nanti ini menggulung jadi bersatu. Itu kan ada
Tiap lapin nanti aerobigin di sana yang masuk ke mesin hijabnya yang di dalam pucuk itu. Ini kebetulan pucuk dari yang kan itu ada 2 klon. Yang dari pucuk itu ada sinensis. Kalau yang sinensis nanti endingnya jadi teh apa, Pak? Sama, Tetap sama saja. Sama, cuma dari rasa ada yang Punya karakteristik ya sendiri-sendiri. Oke. Nah, ada yang kalau ini asamika, yang daunnya lebar itu namanya asamika. Kalau yang daunnya kecil-kecil itu sinensis. Dia rasa berbeda. Rasanya berbeda. Kalau white tea sendiri ada itu dari sebenarnya teh ini juga itu bisa. Bentuk dari pekonya sama, tehnya kayak gini, cuman dia diambil pekonya aja, yang puncuknya aja. Itu pemetikannya beda. Sebelum matahari terbit biasanya kalau untuk white tea. Kalau di sini ambil white tea juga nggak, Pak? Enggak. Ini cuma teh hijau aja di sini. Jadi ini digiling supaya daun-daun itu terbentuk. Di tengah alat ini ada lubang. Jadi yang digiling sambil nanti keluar di lubang itu di bawah, lalu nanti dibawa ke sana ke mesin yang selanjutnya. Cuman dari segi rasa dan dari bentuknya juga beda. Cuman yang membedakan itu tahapan proses saja. Kalau teh oolong cenderung trennya itu harus lebih halus. Sama dengan teh white tea, itu harus lebih halus. Kalau untuk green tea sama black tea itu tehnya teh medium kayak bukan kayak gini. Jadi nggak terlalu halus juga bisa, agak kasar bisa. Masih banyak tulangnya. Cuman tahapan prosesnya sama, tahapan proses. Yang lebih panjang itu di black tea, teh hitam itu lebih panjang. Prosesnya lebih panjang ya. Kenapa itu pakai kayu bakar, Pak, dan bukan pakai misalkan gas atau apa? Itu kalau gas dari segi ekonomisnya mungkin. Oh, itu lebih untuk proses produksi. Juga ada lebihnya kalau pakai kayu bakar itu di aromanya Alami memang ya. Matangnya benar-benar. Iya. Kalau itu bolting nanti pakai LPG. Yang mana? Pakai gas. Oh, yang di mesin sana. bolting. Oke. Ya, kalau pakai gas menang di kecepatan panas ya. Kan proses terakhir. Iya. Jadi harus higienis, nggak boleh ada bau asap atau gosong apa. Jadi kalau pengolahan itu sebetulnya membuang air terus. Betul. Makanya nantinya dari 1 kilogram teh itu cuman dari 10 kilogram misalkan, cuman dibagi 4,5 cuman 2,5 ons ya. Dia menyusup karena kering. Itu kalau udah gulung. Oke. Dibuka, langsung masuk mesin ecek. Ini dibuka terus Langsung masuk konveyor, masuk ke mesin ECP, mesin pemanas terutama nanti. ini nanti tambah dikeringkan lagi di sini tadi ya. Di sini kadar air nanti yang keluar dari sini 35 sampai 45%. Oke, berarti ini kalau nggak salah cara kerjanya sistem ini berurutan begini. Iya, ada 5 tahap. Sampai keluarnya di sini ya. Ini kering. Oke. Nanti dari sini masuk lagi ke mesin bolt. Oke. Saya konfirmasi lagi. Nanti setelah keluar di sini kadar airnya tinggal berapa, Pak? 35%. 35%. Ini kadar airnya hanya tersisa 35 sampai 40% saja setelah keluar dari ini. Ya. Jadi sudah kering hampir seperti kertas. Dari sini sama di belakang. Ini kan mesinnya sama, mesin begini. Tapi kalau dari sini langsung bongkar, langsung masuk ke sana. Masuk ke sana semua ya. Loh, bagaimana mesin ini tahu kalau ini sudah penuh? Ini terangkat, tutup ini. Oh. Yang belum kan masih. Lalu otomatis dia ngunci pindah ke sana. Jadinya dari alat penggiling tadi jadinya seperti ini nih kalau keluar. Nah, dari sini itu akan diangkut nanti. Angkut naik. Warna pucuk itu hijaunya rata. Oh, kalau layunya bagus ya? Ya. Kalau layunya terlalu kering itu warnanya agak kekuning-kuningan. Oh. Kalau layunya kurang, hijaunya agak ini merah. Iya. Yang kuning ini. Ini kan udah. Kalau ini kuning dari batang. Oh, beda. Kalau daunnya kan hijaunya sama. Betul. Layuan yang bagus. Dan bentuknya juga keriting panjang. Nanti di sini lebih kelihatan lagi bentuknya. Oke. Keringnya. Sampai situ nanti 20 menit ya dia? Iya, 20 sampai 24 menit kan. Ya. Tergantung layunya, kalau layu masih agak basah. Nanti kan yang diperlukan
kadar air di sana 35%. Oh, semakin kering ya? Ya, 35 sampai 45%. Nanti baru masuk ke bolti. Nah, nanti keluar dari bolti kadar airnya 3 sampai 4%. 3 sampai 4% Iya. aja. Oke. Tahunnya dari situ Pak Iya, tetap ya. secara hidraulik kayak gitu. Tapi setelah itu seharusnya ada pengukuran kadar air. Nanti kadar air yang diperlukan ke sini kadar airnya 40 sampai 60%. Itu ngeceknya pakai apa Pak? Ada seharusnya di sini ada Brabender, seharusnya ada halogen juga bisa. Brabender juga ada khusus alat uji seharusnya. Cuma di sini belum ada. Iya. Alat uji kalau di pabrik-pabrik yang sudah bagus itu udah ada alat uji semua. Pucuk layu, ciri-ciri secara cirinya itu bila dipegang lemas dan bila buat kepalan kayak gini tidak mudah pudar. Itu pucuk layu. Cuma di sini secara hidraulik aja yang Iya, sudah pengalaman kan? Iya. Nah, ini mesin lama semua ini. Oh, ini mesin ini dari tahun berapa? Ini kurang tahu mungkin dari tahun 76. Oh, 70-an ya. Mesin-mesin dari Cina semua kalau saya lihat. Iya. Tapi memang mesin-mesin seperti ini itu perawatannya seperti apa Pak? Terus perawatannya ada tiap bulan, ada paling ada kerusakan-kerusakan, pemberian oli-oli paling. Oh, tapi kemarin sempat saya dengar tidak boleh dicat ya? Iya. Itu kenapa? Cat di sini kalau cat kan mudah terkelupas, nanti tercampur ke tank Oh, ini. bahaya juga. Kontaminasi juga ke sini. Iya. Kali ada pengecatan udah kering, ini macam ini. Iya. Atasnya nggak dikasih cat. Yang bersentuhan dengan tank itu nggak boleh. Kimia ya? Iya. Nanti ya. Pengeringan tahap akhir Tahap Pak akhir ya di sini nanti 7 sampai dengan 12 jam di sini. 12 jam dengan suhu Dengan suhu 190 sampai 120 tergantung basahnya ini. Bisa sampai 150 juga bisa. Oh, tergantung kekeringannya Iya, tadi di sana ya. Dari sana juga suhu yang diperlukan anak di sini nanti berapa? Ya Oke. minimalnya di 80 Minimal. Baru bisa. 12 jam ya. Iya. Manual ya, kayu Ini bakar kayu ya. bakar ya yang kayu. Oke. Ini masuk. Di sini lebih singkat. 3 sampai 4 jam kalau di sini. Oke. Oke. Ini 3 sampai 4 jam kalau yang pakai Iya. rotary dryer ini. Kalau Bolti ini 12 sampai 7 12 sampai jam. 12 jam. Jadi pengeringan, semuanya untuk mengeringkan. Sama. Jadi tujuannya sama mengeringkan. Ya. Rotary dryer atau RD pakai kayu bakar, Bolti ini pakai gas. Ya, LPG. Nah, setelah dari mesin ini berarti didinginkan. Didinginkan dulu nanti. Didinginkan berarti langsung nanti bisa jadi teh yang kita Iya. konsumsi. Kalau yang di pabrikan itu biasa yang 4 macam itu kan, yang tadi ada green tea atau black tea, white tea sama yang oolong. Ulong. Kalau udah oolong cenderung biasanya agak gosong. Agak gosong. Nah, kalau oolong gitu. Kalau di sini cacuy. Kalau ulang itu khasiatnya apa, Pak? Sama kalau khasiatnya itu sama. Kalau di Jawa Baratnya teh gelang. Jadi manual pakai mesin. Gelang. Ya, sahabat Nusantara, tadi kita sudah lihat proses ya dari daun sampai dengan daun-daun yang sudah kering masuk di dalam rotary dryer, pengeringan. Nah, sesudah daun-daun tersebut dikeringkan, ini adalah proses penyortirannya. Jadi disortir ya Pak ya, Iya. dipisahkan antara batangnya dan daunnya. Iya, dan daunnya. Oke, nah ini cara kerja alat ini gimana Pak? Ini caranya resiprok, mundur maju ya. Jadi hanya diguncang-guncang Iya, begitu? Ini pakai mesin juga. Nanti tadi masukkan. Ya, ini mesinnya bergoyang ya, goyangannya oke, stabil. Jadi saringannya, lubangnya dari atas sampai ke bawah semakin sempit. Ini memisahkan batang-batangnya sampai nanti paling bawah itu bisa daunnya yang sudah siap di packing. Begitu. Nah, kita lihat ini contohnya nih. Tehnya digoyang. Kalau yang pertama ini biasanya dimanfaatkan untuk apa, Pak? Sama, nantinya di blend lagi, dicampur lagi, cuman dibersihkan dulu tulang-tulangnya menggunakan mesin ini nanti. Ini kan tulangnya masih banyak, Tuh. masih ada tulang-tulangnya.
Oke. Teh hijau dari Sarongge. Minumnya pakai sloki. Kenapa ini Pak? Kalau banyak-banyak nanti. Kita icip ya, tanpa gula. Ini masih real. Teh asli, rasanya beda. Luar biasa ini, tanpa gula, cuman khasnya keluar. Jadi memang benar-benar rasa tehnya kuat ada di sini. Jadi gimana Pak setelah mencicipi tehnya? Ini tadi ketika kita minum ya, memang kita hanya pakai sloki kecil karena supaya juga ya kita bisa icip. Itu memang ketika masuk lidah dan masuk tenggorokan memang ada sensasi yang lain. Rasa manis ada, asam ada ya, pahitnya ada. Tapi semua itu alami campur jadi satu, enak. Khasnya memang betul-betul keluar, teh asli. Ya kalau bagi mereka yang mencoba teh tapi dicampur gula, rusak. Nggak bisa membayangkan teh yang asli. Karena apa? Yang dirasakan hanya gulanya. Baik teh, kopi sama saja. Yang merusak itu gulanya, manisnya buatan itu.